Pemirsa, menjelang puasa, harga kebutuhan pokok ini meningkat tajam di sejumlah daerah. Ya benar sekali Kevin, tak hanya beras dan cabai, harga ayam potong dan telur kini ikut melonjak. Jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok terus merangkak naik di sejumlah pasar tradisional di Gunung Kidul, Yogyakarta. Harga beras kualitas sederhana yang semula di harga Rp10.000 kini mencapai Rp17.000. Sementara beras kualitas baik yang awalnya di harga Rp14.000 kini menembus hingga Rp20.000. Kenaikan juga terjadi pada komoditas telur. Harga telur yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram kini menjadi Rp32.000 per kilo. Sementara di Pandeglang, Banten, harga daging ayam potong naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Harga daging sapi naik dari Rp120.000 per kilo menjadi Rp140.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Dari sebelum kemarin itu harga ayam 30, naik lagi 35, sekarang sampai di 40. 40.000? Itu sekilo? Sekilo. Iya, beli ayam. Berapa? Sekilo? Mahal. Mahal, lagi mahal. Biasanya berapa? Biasanya 32. Iya. Harga cabai dan sejumlah bumbu dapur juga masih tinggi di Purwakarta, Jawa Barat. Harga cabai merah besar mencapai Rp90.000 per kilo. Sementara cabai rawit merah Rp80.000 per kilo. Harga bawang putih naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilo. Sementara harga bawang merah naik dari Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilo. Bu, gimana harga-harga sekarang? Udah mahal, segala naik. Naik dan meningkat. Oh gitu? Dari sayuran sampai beras, apalagi mahal. Padahal naik semua? Iya, sampai Rp14.000. Di Sukabumi, Jawa Barat, harga cabai merah besar menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit mencapai Rp90.000 per kilo. Kenaikan harga cabai pun membuat daya beli masyarakat menurun. Untuk meminimalisir kerugian, para pedagang mengurangi stok cabai di kiosnya. Sebelumnya terjadi lonjakan harga, biasanya pedagang bisa menjual 1 karung cabai per hari. Sementara kini hanya 5 kg per hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, harapan warga memperoleh beras murah yang digelontorkan Bulog Jember melalui BUMDesma Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari ternyata harus gigit jari. Ya, beberapa warga yang telat datang harus pulang dengan tangan hampa setelah 10 ton beras yang digelontorkan habis dalam 2 hari. Salah satu BUMDesma di Desa Umbul Sari, Jember ini menjual beras Bulog dengan harga murah di tengah harga beras yang masih belum menentu. Warga pun antusias memburu beras murah terlebih jelang Ramadan seperti saat ini. Sebanyak 10 ton beras dijual ke warga dengan menunjukkan KTP dan diberi nomor antrian. Namun sayang, beberapa warga harus gigit jari karena tidak kebagian beras murah meski telah menunggu antrian sejak pukul 7 pagi. 10 kilo Rp109.000. Ya senang lah, lumayan. Kesepakatan dengan Bulog itu 20 ton. Ini nanti kita antisipasi bagaimana caranya supaya tersalurkan ke seluruh Kecamatan Umbul Sari. Direktur BUMDesma, Kurnia Lestari Umbul Sari, Muhammad Nurdin Wicaksono, tidak menyangka antusias warga begitu tinggi sehingga 10 ton jatah beras murah dari Bulog ternyata ludes dalam 2 hari. Pihak BUMDesma kini mengajukan kembali beras murah ke Bulog untuk memenuhi kebutuhan warga yang belum mendapatkan beras. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugierto, iNews melaporkan. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewanti-wanti kepada kepala daerah terkait kenaikan harga pangan hingga kelangkaan stok saat Ramadan dan juga Lebaran. Untuk itu, kepala daerah diminta melakukan langkah antisipasi seiring yang dilakukan pemerintah pusat. Mulai dari melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan stok, berkoordinasi dengan tim pengendali inflasi daerah, melakukan operasi pasar hingga sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
Tito menyebut kenaikan harga pangan di berbagai wilayah dipastikan dapat berdampak pada inflasi, baik di daerah maupun secara nasional. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor untuk tidak menahan barang. Ini mohon maaf dengan segala hormat rekan-rekan pengusaha. Kita mohon dalam situasi seperti ini kita tentu berharap rekan-rekan pengusaha untung. Tapi kalau ada barang yang ditahan akan mengakibatkan distribusi nggak jalan dan begitu langka harga naik. Masyarakat yang kasihan. Unjuk rasa meminta hitung ulang di Pileg Dapil 5 Pamekasan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Ya, pendemo dan polisi yang berjaga saling dorong akibat salah paham. Unjuk rasa menuntut dilakukannya hitung ulang Pileg Kabupaten Dapil 5 di depan gedung PKPRI Pamekasan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Awalnya massa memaksa masuk ke dalam gedung PKPRI. Ketika massa memaksa masuk sambil berorasi tangan salah satu korlap aksi mengenai muka salah satu polisi yang berjaga. Secara spontan polisi langsung mendorong wajah korlap aksi dan keributan pun terjadi. Tidak hanya itu, massa menghalau siapapun yang akan masuk ke dalam gedung, bahkan salah satu komisioner Bawaslu yang hadir juga diusir. Pihak Polres Pamekasan menyebut pihaknya sudah meminta maaf kepada salah satu orator yang terlibat insiden. Alhamdulillah, saya jembatani antara Pak Hari dengan anggota saya yang diduga melakukan kekerasan, sudah sama-sama memaafkan. Dari yang bersangkutan bersama Pak Joko sudah meminta maaf langsung kepada Pak Hari, yang alhamdulillah juga berkat kebesaran hati dari Pak Hari dan kawan-kawan, kami khususnya atas nama Polres mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang luar biasa sekali. Ke depan akan menjadi koreksi buat kedua belah pihak juga sudah dipertemukan dan saling memaafkan secara langsung. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Pemirsa, penghitungan surat suara DPRD Kota Bekasi di kantor PPK Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi berujung ricuh. Ya, benar sekali Anita, di mana kericuhan ini terjadi karena adanya dugaan keberpihakan dari PPK Kecamatan Bekasi Timur. Kericuhan masing-masing saksi dari caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai PD Perjuangan dengan petugas PPK Kecamatan Bekasi Timur terjadi di Balai Rakyat Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, terekam kamera warga. Adu mulut terjadi di saat proses rekapitulasi penghitungan suara legislatif DPRD Kota Bekasi. Masing-masing saksi dari caleg Partai PDI Perjuangan mensinyalir adanya keberpihakan dari panitia PPK Kecamatan Bekasi Timur kepada salah satu calon legislatif hingga diduga terjadi penggelembungan suara. Itu di C1 hasil saya menunjukkan bahwa salah satu caleg di nomor sekian, angkanya sekian. Tapi pas di plano, angkanya melambung. Saya yang merasa berdiri di partai saksi partai, saya berpihak kepada caleg. Saya mau fair play. Tuntutan saya membuka kotak suara. PPK Kecamatan Bekasi Timur menyampaikan bahwa gesekan yang terjadi bukan karena penggelembungan, tapi ketidaksesuaian dengan C hasil salinan para saksi dan plano acuan utama. Pada dasarnya gesekan tersebut bukanlah berkenaan dengan adanya penggelembungan suara, melainkan gesekan tersebut adanya ketidaksesuaian antara C hasil salinan yang dipegang para saksi dengan C hasil plano yang menjadi acuan utama. Meski sempat dihentikan sementara, namun saat ini PPK Kecamatan telah melanjutkan penghitungan surat suara untuk legislatif di tingkat provinsi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tim pembela demokrasi Indonesia bersama pakar telematika Roy Suryo mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri. Ya, mereka kembali melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu.
Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia kembali melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu ke Bareskrim Polri. Kali ini TPDI mengajak pakar telematika Roy Suryo dan sejumlah bukti-bukti lainnya. Adapun dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan antara lain masalah perangkat lunak atau software, langkah-langkah tidak wajar dalam penyelenggaraan pemilu, keterangan tidak sesuai fakta, penyebaran hoax, hingga penyalahgunaan anggaran. Saya akan menjelaskan bukti-bukti apa yang ada, yang itu memperkuat bahwa bukan hanya soal kecurangan, tapi juga ada tindakan melawan hukum, yang itu jelas. Dan itu ranahnya ada di Bareskrim, ranahnya bukan kepada Gakumdu atau apa, ya. Nah, jadi itu yang saya bawa. Jadi hari ini saya diajak langsung untuk menjelaskan kepada tim yang nanti akan menerima. Nah, nanti mungkin kesempatan berikutnya baru kemudian diungkap bukti-bukti. TPDI dan Roy Suryo kemudian menjelaskan secara teknis terkait dugaan pelanggaran pemilu beserta sejumlah bukti kepada penyidik Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Andri Setiawan, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.